Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Tes. Bismillah. Bismillah. Tes. Tes. Bismillah. Bismillah. Tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, iman, sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita. Syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah, dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tabayyanu halati imamihi idza tabayyana anna imamahu kafir aw majnun aw imra'atun aw ma'mum aw fi thawbihi najasatun zahira wa hiya laha tukhfa bi ta'ammul aw ummi fatajibu alayhi al-i'adah bi khilafin ma idza tabayyana anna imamahu muhdis hadasan asghar aw akbar aw bihi najasatun khufiyah fala tajib alayhi al-i'adah. Masih di bab penghujung daripada al-imam dan makmum. Mengulang 2 minggu yang lalu karena minggu kemarin uzur tidak bisa hadir. Di mana penjelasan di minggu yang lalu, di akhir penjelasan tersebut, apabila imam tersebut diketahui imam tersebut adalah kafir atau majnun, atau dia gila, atau imam tersebut adalah seorang wanita, au fi thawbihi najasatun zahirah, atau di baju imam tersebut ada najis yang betul-betul jelas najisnya. Kecuali najis itu masih samar-samar, masih ada kemungkinan itu bukan najis. Tapi kalau sudah jelas itu najis, maka batallah sholat si makmum apabila makmum tersebut masih meneruskan untuk berjamaah dengan imam. Kemudian au ummi, atau imam tersebut setelah sholat ada yang ngasih tahu kalau imam tadi memang tidak pandai membaca Al-Fatihah, atau Fatihahnya rusak. Mungkin kita yang minggu kemarin kita gambarkan, kita makmuman dengan orang ketika sholat duhur. Kalau sholat yang bersuara kita jelas dengarnya, ini sholat duhur. Kita tidak ada nanya, sebenarnya tidak perlu juga untuk ditanya sebenarnya. Bapak juga bahaya nanti kalau bapak tanya, tahu-tahu imam dulu, Pak Imam pandai ke baca Fatihah, kena halap penampar nanti sama dia. Kau ngolok aku apa kata dia kan gitu. Artinya emang tidak ada kewajiban, tapi ada yang ngasih tahu kita, dan yang ngasih tahu ini memang orangnya bisa dipercaya lah. Tahu betul siapa sih imam tadi itu.
Bapak tahu tak imam tadi itu? Alamak, maaf Pak ya, bukan nggak ngeluk dia. Imam tuh tak tahu baca Fatihah. Baca Qurannya tak tahu kata dia. Ya kan begitu. Allah. Nah, maka di sini wajib i'adah, wajib mengulangi sholat. Yang tadinya sebenarnya kalau Bapak langsung balik ya, tak mau tahu, ya udah sah saja. Begitu. Karena ada yang ngasih tahu, dan yang ngasih tahu ini adalah orang yang ya, bisa dia percaya, bukan orang yang suka bergurau-gurau lah gitu. Memang betul dia tahu nih siapa orang tersebut, maka ucapan dia bisa dibenarkan, diiyakan. Nah, kemudian fatajibu alaihi li'adah. Ketika dia tahu, maka wajib bagi dia untuk i'adah. Bi khilafi ma iza tabayyana inna imamahu muhdisun hadasan asghara au akbara au bihi najasatun khafiyah. Ya. Lain dengan imam tersebut najisnya itu khafiyah, itu samar-samar lah, ini najis itu bukan ya. Artinya kita udah pandang betul pun kita belum juga bisa meyakini kalau itu adalah satu najis, dan kita pun tidak ada hak untuk nanya imam. Ini kan ceritanya kita lagi makmum, Allahu Akbar, di belakang baju imam itu mungkin ada darah atau apa, cuman bukan darah, mungkin kayak spidol atau mungkin kena krayon anaknya, masih ada apa kemungkinan. Nah, ini udah teruskan saja. Artinya jangan dibatalkan sholatnya, karena najisnya itu najis yang khafi, najis yang samar. Nah, itu minggu kemarin. Nah, kita masuk ke bab lagi yang baru ini, kelanjutannya, intizarul imam lid-dakhil yustahabbu fi ruku' wa tasyahhud al-akhir bi syuruti sab'ah. Nah, kita menunggu imam. Nah, ketika kita ingin sholat, di mana yang lebih nyaman menunggu imam itu? Kita ini terlambat misalkan, terlambat. Di mana nyamannya letak menunggu imam? Kan kadang kita itu kan begini, imam dalam keadaan i'tidal, kita takbir, kemudian kita sujud lagi, baru tasyahud akhir. Sebenarnya afdolnya tunggu saja imam itu. Misalkan saya masuk terlambat, saya tidak dapat ruku kan, artinya imam sudah sami'allahu liman hamidah. Kebanyakan kita kan langsung gini, Allahu Akbar, langsung sujud kan. Sebenarnya biarkan saja imam itu, nanti ambil di tasyahud akhir. Kan imam kan nanti tasyahud nih, misalkan dia di tasyahud. Nah, maka kalau dia di tasyahud akhir, maka tunggu saja di tasyahud akhir. Kita takbir Allahu Akbar, langsung duduk. Nah, ini dah di tasyahud, jadi ambil di tasyahud akhir. Atau memang kita mendapatkan rukunya imam, nah itu lebih afdal kalau dapat. Ini kan cerita tak dapat kan. Intizarul imam lid-dakhil yustahabbu fi ruku' wa tasyahhudul akhir. Nah, tapi ada beberapa syarat. Ya. Waqad yusanul intizar fi ghairihi ma tawujjadil faedah wa dzalika fi suwar. Al-intizaru fi sujud tsani li mutakhallif li itmami Fatihati hatta yarka la'alla tafutu rak'ah. Di sini dikatakan al-awwal ayat taqilad dakhil idraku rak'ah biruku' alla ya'tadal bud'u fi taharrumihi. Ya. Ya, kita ingin mendapatkan imam, ya, usahakan misalkan si imam tersebut boleh imam tadi memperlambat rukuknya atau memperlambat tasyahud akhirnya, boleh. Misalkan begini, imam itu tahu ada antum lah berkawan, misalkan kita sholat berkawan nih, kita tahu ada kawan yang terlambat nih, antum posisinya dalam keadaan ruku. Ya, sebenarnya nih udah mau ngangkat, cuman karena
Ada kawan ini udah bekerja lagi, gitu. Ya sudah, antum tidak apa-apa, antum itu memperlambat ini tidak jadi masalah. Lambatkan saja. Nah, menunggu dia masuk untuk bisa dapat berjamaah. Itu diperbolehkan. Atau tasyahud akhir tadi, misalkan tasyahud akhir diperlambat agar orang tadi dapat berjamaah. Itu pun sunnah, tidak apa-apa. Kemudian alla ya'tadal bud'a fi taharumihi. Tapi dengan syarat si makmum tadi memang takbiratul ihramnya cepat. Tapi kalau takbiratul ihramnya Allah, antum nih udah ruku nih, udah lama ada nih, dia Allah Akbar. Nanti lama-lama antum betoleh nih. Dia selesai. Allah, tak jadi lagi. Ini kalau udah model-model begini, udah antum i'tidal saja. Tak bisa ditunggu kalau model begini. Tak bisa ditunggu karena namanya orang ragu-ragu. Kalau misalkan Allahu Akbar langsung ditunggu, ya enggak apa-apa, tunggu saja. Jadi si imam menunggu makmum dalam posisi seperti ini diperbolehkan. Kemudian an yadhunna ityanahu bitaharrum 'alal wajhi syar'i. Yakin kalau dia itu memang si imam betul-betul tahu si makmum tersebut mendapatkan takbiratul ihram. Alla yakhsha khurujal waqt. Dan yang keempat, si imam jangan sampai menunggu dia tapi waktu sholat habis. Misalkan ini tahiyat akhir nih. Ini tahiyat akhir. Ini ada hitungan berapa menit lagi. Ini sudah ini sholat nih sama-sama bekejar ini. Udah mau misalkan sudah mau azan. Dah kita sholat nih misalkan. Saya sholat Allahu Akbar. Dapatlah saya sudah hampir selesai. Pasti saya tasawuf akhir. Kawan nih baru datang. Ya. Saya kalau nunggukan dia nih, ya, saya salam dipastikan sebelum salam dipastikan azan maghrib sudah berkomandan. Nah, yang seperti ini lebih baik selesaikan sendiri. Tidak usah menunggu. Nah, situ tidak ada lagi kesunahan untuk menunggu. Karena mengapa? Karena kita nunggu, kita yang keluar waktu. Jadi dia urusan dia. Dia berarti sholatnya qadha, kita tetap sholatnya adaan. Sebenarnya kita pun adaan, tapi posisinya ditakutkan kita termasuk orang yang fawailul lil musallin. Itu kan sudah kalimat fawailul lil musallin itu kan bukan orang yang menunda-nunda sholat. Nah, itu perlu dipahami juga. Karena banyak orang yang langsung mengejas orang yang misalkan sholat zuhur jam 2. Lalu orang itu mengatakan kau ini sholat tak tepat waktu. Kau ini termasuk ayat fawailul lil musallin. Hati-hati. Ya, orang itu berbeda-beda. Ada orang yang bekerja. Dia tidak bisa sholat itu tepat waktu. Ya, kalau yang bos, yang pemimpin atau yang memang kerjaannya free mungkin bisa, tapi ada orang yang memang tidak bisa, misalkan satpam, ya, atau polisi-polisi yang yang ngejaga di pos-pos. Tidak bisa sembarangan. Dia kepengen sholat azan dia sudah di masjid. Dia kepengen. Siapa yang tidak kepengen, kata dia kan? Atau karyawan-karyawan yang yang terikat. Ya. Dia bisa sholatnya jam 2 dikasih waktu sama atasannya. Apakah orang ini bisa dikatakan fawailul lil musallin? Tidak bisa. Tidak boleh. Tidak masuk ayat itu di orang tersebut dalam ayat orang-orang yang termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, ini kita mau hati-hati. Makanya dalam ilmu fikih kembali lagi dalam ilmu fikih, pembagian waktu itu ada 5.
Nah, pembagian waktu itu, ingat, ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu jawas, ada namanya waktu karohah, ada namanya waktu hurmah. Ya. Apa itu waktu apa? Waktu fadilah. Nah, waktu fadilah itu ya tadi orang yang bisa sholat pada tepat waktu. Azan, berkemas, bersih-bersih, kemudian sholat qobliyah, setelah qobliyah langsung sholat. Nah, itu dia dapat waktu fadilah. Tapi bagaimana dengan orang yang sholat jam 2? Apakah dia itu termasuk orang yang tidak? Enggak. Dia tetap berada di waktu yang kedua. Namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang terpilih. Makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Ya. Orang yang sholat tepat waktu, dia telah menggapai ridhonya Allah. Orang yang sholat di akhir waktu, dia mendapatkan maafnya Allah. Nah, jadi jangan langsung gitu tuh mengejas orang, sholat kau ini 2:30 nih, sholat kau ini jam 2, mana kau ini tak betul kau ini. Hati-hati. Ya, kecuali orang tersebut memang bukan orang yang keterikatan dengan dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan tidak bisa kita langsung menghakimi orang seperti itu. Dia sebenarnya dia katakan, aku pengen nggak sholat tuh sama kita nih, kata dia, awal waktu pengen, cuman kau kan tak ada kerja, kata dia. Kalau aku kan ada kerja, kata dia. Aku mau semena-mena nggak bisa, kena pecat lah, kata dia. Gila sekali mungkin mungkin bisa 2 kali. Lalu kita bilang, siapa suruh kau kerja? Bagus kau resign ya? Nggak bisa seperti itu. Itu bukan suatu jawaban. Itu tidak bijaksana dalam ilmu. Makanya syariat itu tidak akan pernah memberatkan orang yang melakukannya. Tidak mungkin. Syariat, makanya tadi itu, kalau orang yang paham tentang ilmu fikih, dia tidak kolot dalam hukum. Artinya ya ketika dia mampu untuk sholat tepat pada waktunya, alhamdulillah, itu adalah suatu hal yang sangat yang diharapkan. Artinya dia telah menggapai ridhonya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun tidak semena-mena terhadap hambanya. Allah katakan, orang yang sholat di akhir waktu tetap aku maafkan. Nah, makanya kalau misalkan orang yang sholat misalkan 2:30, apakah dia termasuk ayat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun, di mana dalam sholatnya dialah lalai. Apakah dia termasuk orang yang lalai? Tidak. Kapan dia termasuk orang yang lalai? Dia termasuk orang yang lalai, ya, dia tunda waktu tadi. Jam 1, nantilah. Jam 2, nantilah. Setengah 3, nanti aja. Masuk jam 3. Setelah itu azan asar berkumandang. Nah, inilah namanya masuk dalam ayat tadi. Dia menunda hatta yakhruja an waqtihi, sampai keluar dari waktu sholat tersebut. Masuk lagi waktu sholat kedua. Masuklah dia pada ayat yang tadi itu. Tapi kalau orang sholat pada waktunya, ya tidak. Ya, kalau dia tadi sholat jam misalkan zuhur, dia sholat 12:30, dia dapat waktu fadilah. Dia sholat misalkan jam 2, dia dapat waktu ikhtiar. Dia lagi sholat 2:30, dia dapat namanya waktu jawas. Ya. Dia sholat misalkan sudah hampir jam 3 kurang 10, dia sholat di waktu karohah, waktu yang Allah benci. Ya. Dia lagi sholat, dapat takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dia tetap sholat, tapi dia sholat di waktu hurmah. Sholatnya tetap sah, tapi perbuatan dia tetap berdosa. Apakah dia batalkan sholatnya? Enggak, teruskan saja sholatnya. Tapi dia sholat di waktu yang haram. Nah, itulah pembagian waktu. Jadi jangan cepat kita itu menghakimi orang lain. Kemudian
Ya. Allayatul intizar. Ya, artinya ditekankan lagi, diyakinkan tidak lama menunggunya, bihaitsu law wuzi'a ala jami' af'ali shalah la zahara li hadzal intizar atharul mahsus fi kulli fi'lin ala hiyalihi fa indarahu kurihal intizar. Jika seandainya lama betul nunggunya ini, bahkan nunggunya terlalu lama pun menjadi makruh. Jadi yang tadinya kita ingin mengejar sunnah, tapi justru dia berlama-lamaan, maka jadi makruh. Misal kita sholat dulu nih, kita udah mau habis nih, cuman kawan masih di kamar mandi, kita sudah nunggu dia nih, udah nunggu di tahiyat akhir nih sudah lama kan gitu, baca doa apa lama, tapi dia belum nggak keluar. Sampai kapan mau nunggunya? Kalau terlalu lama justru malah makruh. Tapi kalau seandainya sebentar, kemungkinan sebentar tadi tidak membosankan gitu, artinya standar lah untuk menunggunya. Tidak apa-apa kita tunggu, biar dia juga mendapatkan fadilah berjamaah. Nah, itu kan intinya kan kita kepingin dia dapat fadilah jamaah. Allah yumayyiza baina dakhilina fala yantazir wahid duna akhar. Ayyakuna intizaruhu liwajhillahi ta'ala. Ditekankan lagi bahwasanya yang menunggu itu adalah karena tidak lain dan tidak bukan niatnya kita hanya karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena takut, bukan karena apa semuanya, enggak. Yang betul-betul murni kita menunggunya karena Allah Subhanahu wa taala. I'adatus shalah tustahabbu bi arba'ati asyara syartan kaunuha fardhan aw naflan tusyra'u fiha al jamaah. Baik. Itu di sini dulu lah. Kira-kira dia yang tanya, silakan. Fadhal. Silakan kalau ada yang tanya. Ya silah. Mau. Seandainya kita dalam perjalanan, ada dikatakan bahwa kita melaksanakan sholat menghormati waktu. Dan kita di jalan tol, kan tidak mungkin kita berhenti. Waktu dulunya misalnya sudah masuk. Nah, kita melaksanakan sholat itu setelah keluar dari pintu tol. Otomatis mungkin kira-kira mungkin setengah jam setelah waktu dulu yang waktu parilah. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Iya. Sholat hurmatul waqt. Ya, sholat menghormati waktu itu apabila kita yakin kita itu keluar dari waktu sholat. Jika seandainya masih berada di waktu sholat, tidak boleh. Misal kayak di Jakarta lah, kalau kita di sini, ya, misalkan kemungkinan keluar ini tidak mungkin karena dengan macetnya, misalkan. Tapi kalau misalkan seandainya macet tersebut kemungkinan 2:30 kita sudah keluar dari pintu tol, berarti kita dapat waktu sholat. Nah, di situ tidak diperbolehkan kita sholat hurmatul waqt, tidak boleh. Tapi kalau misalkan yakin, artinya tak bisa. Kita keluar dari tempat kerja misalkan, biasanya dari pintu tol itu 1/2 jam, biasanya standar. Paling lama satu jam. Subhanallah, mungkin ada insiden atau apa sehingga berhentilah motor, macet semua kan. Akhirnya mau tidak mau keluar sampai jam 3 pun masih berada di jalan. Nah, di situ hurmatul waqt, tapi nanti wajib diqadha. Wajib diqadha itu. Tapi kalau misalkan masih yakin hanya karena ketinggalan waktu fadilah saja,
itu tidak dianjurkan untuk sholat hurmatul waqt. Kira-kira seperti itu. Gila? Makanya karena puasa agak tidak. Oh, bentar. Atau juga mungkin bukan juga kalau bisa melihat fakta, atau misalnya jadi seorang imam ini dia pergi dulu ada mau ujian jadi dia ini masang nomor imam masang nomor. Lalu kita lihat, saya tahu ini sekarang belum benar, ada, kita masih muda kan. Jadi hal demikian apakah masuk rumus yang dilakukan tentang kafir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini yang dimaksud kafir ini adalah memang yang orang yang sholat menjadi imam kita itu memang betul-betul dia bukan Islam. Ya. Memang kafir itu ada dua, ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah kafir yang betul-betul memerangi Islam. Itu namanya kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Tapi kalau zimmi dia tidak boleh diperangi. Ya, artinya Nabi sendiri menghormati. Nabi mengatakan man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi berarti dia telah mengganggu aku. Nah, jadi ya, dalam Islam juga seperti itu, menghormati. Tapi kalau kafirnya harbi, dia betul-betul merangi Islam, ya, betul-betul menghancurkan Islam, dia wajib diperangi. Jadi yang dimaksud kafir di sini adalah betul-betul tabayyan, jelas-jelas bahwasanya si imam tersebut adalah kafir. Maka batallah sholat kita dan wajib untuk mengulangi. Adapun tadi imam yang cuman masang nomor, kita mandang betul-betul dia masang nomor, tahu-tahu dia jadi imam, itu makruh. Makruh. Ya, artinya kenapa dimakruhkan? Karena alasannya simpel. Sulit kita untuk mendapatkan kekhusyuan berada di belakang dia. Kita takbir Allahu Akbar. Pak Imam ini hendak gak dia? Dia tadinya habis masang nomor jadi imam pula dia. Artinya ada sedikit mis kepercayaan lah kepada si imam tadi. Jadi kita pun mau sholat khusyuk itu pun tak dapat. Payah. Ya kan begitu. Ya makanya dimakruhkan. Ya. Tapi sah, tetap sah, tak wajib diulangi. Sila Ibu. Assalamualaikum. Ini Pak yang mau saya tanyakan, ada waktu misalnya sholat asar, ya masuk sholat asar, kita udah siap-siap mau sholat di rumah ya Pak, tiba-tiba datang tamu Pak. Apakah kita lanjut, sedangkan kita nggak tahu tamu ini datangnya sebentar atau lama. Lalu apakah kita sudah mempersilahkan dia masuk, kita sholat, kita tunggu. Pernah juga kejadian itu dia tunggu sampai bermoyong asar itu masih pulang. Yang kedua, ada tamu datang sebelum masuk maghrib. Dari setelah kita sholat asar ada tamu. Setelah itu tamu itu belum pulang-pulang lagi sampai azan maghrib gitu Pak. Kita tunggu. Sedangkan maghrib kan waktunya pendek. Nah itu gimana Pak? Kita tinggal kita ajak. Sedangkan dia kan nggak sholatnya kita ajak. Sholat masih belum mau, dan posisi kita ini kan gimana kita gitu? Tinggalkan sholat atau kita gimana Pak? Itu yang pertanyaan saya masih bingung. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu di mana kita kepengen sholat, tamu itu datang. Hakullahul muqaddam, haknya Allah didahulukan. Artinya ya, sapa saja dulu tamu tadi, suruh duduk dulu sebentar, ya, bilang kita ingin sholat. Jadi atau memang kalau seandainya memang dia itu sebentar, ya, lebih baik untuk menyelesaikan tamu tersebut, karena dengan menyelesaikan tamu kita pun tidak terpikir. Nah, kalau ini kan terbawa pikiran ini. Kalau kebawa kepikiran nanti khusyuknya hilang. Nah, bahkan ya, Nabi itu jangankan tamu, ada makanan saja Nabi suruh makan dulu. Artinya biar pikiran tidak kacau. Tapi kalau tahu tamu ini bakal panjang, lebar, lama, maka lebih baik untuk sholat terlebih dahulu. Kemudian tamu tersebut tidak balik-balik. Di sini ajang kita untuk berdakwah. Ya, ajak dia pelan-pelan. Untuk kalau dia Islam, kalau dia Muslim, ajak dia. Itu ajak untuk sholat bersama-sama. Jangan malu untuk mengajak dia. Nah, kalaupun toh dia belum mau, ya sudah, itu haknya dia. Tapi bilang sama dia, posisi ente ini berada di rumah saya, berarti tanggung jawab saya. Ya singgung lah. Rumah saya ini jangan kalau ada orang yang tak sholat nih, takut nanti ada apa-apa pula. Pandai-pandai lah singgung. Nah, akhirnya dia mungkin mau sholat. Artinya di sinilah ajang dakwah, tapi tanpa menyakiti, tanpa menyatakan kita lebih benar. Ya pelan-pelan lah. Ya, pelan-pelan. Dan Bapak juga, kita tidak diperbolehkan sebenarnya untuk bertamu itu antara maghrib dan isya. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena waktu maghrib dan isya itu adalah waktu orang untuk mengumpulkan pundi-pundi amal. Makanya ada satu riwayat, waktu yang paling afdol itu adalah waktu antara maghrib dan isya. Dikatakan waktu maghrib dan isya itulah kanzun min kunuzil jannah, simpanan daripada simpanan surga. Jadi kita punya tabungan surga apabila kita itu punya di setiap harinya antara maghrib dan isya kita jaga. Ya, makanya alhamdulillah di beberapa masjid di seberang nih, waktu maghrib dan isya itu subhanallah diisi dengan kajian. Nah, jadi itu waktu yang dimana buat pundi amal kita. Kita punya tabungan di surga. Nah, inilah tabungan kita ini nih. Waktu ini tak boleh disembarangkan. Ya, kalau kata guru saya, kalau seandainya dia tahu waktu itu berharganya, dia seandainya diganti dengan apa? Dengan uang sebanyak apapun, dia tidak bakal mau mengambilnya untuk mengganti antara maghrib dan isya. Saya dulu pertama kali saya datang ke Yaman, belum saya masuk saya kan dengan visa ziarah. Belum saya masuk ke Darul Mustafa, kita itu nyewa hotel, apartemen lah gitu. Ya, adalah 1 minggu kami itu menyewa sebentar. Ya. Kemudian yang punya itu Al Habib Alwi bin Hasan Asyatiri. Beliau itu datang antara maghrib dan isya. Ya. Kita ini memang udah mau keluar, besok sudah mau keluar besok. Lalu salah satu di antara kita ini diperintahkan sama Abuya itu untuk bayar. Kita bayar. Habib, ini apartemen yang kita pakai untuk satu minggu. Dia katakan apa? Ya, ini bukan waktunya dunia. Saya datang ke sini di ajlil silaturahim, untuk silaturahmi, untuk ibadah. Ini bukan waktunya untuk ngitung-ngitung dunia. Enggak. Ada laisa waktu, kata dia. Enggak diterima duit itu sama dia.
Padahal kita ingin bayar, tapi dia bilang, saya enggak, ini bukan. Nanti, ini bab ini bukan babnya. Ini bukan waktunya. Ini antara maghrib dan isya. Ana datang ke sini, kepengen ketemu dengan antum punya guru. Nah, kita punya guru, beliau pengen silaturahmi. Nah, kan ibadah. Nah, mengisi waktu dengan ibadah silaturahim. Masalah itu nanti. Jangan antum kaitkan di waktu ini. Ini waktu berharga. Marah. Kita yang kena marah. Padahal kita ngasih duit. Itu saya tegamam saya. Aduh macam gini. Saya bilang kok ada macam gini. Kita nak ngasih duit kita malah kena marah. Kan? Kalau kita ya sudah ambil aja kan gitu. Ya. Kok enggak mau. Mereka tuh enggak mau. Jadi memang betul-betul pure murni ini waktu ibadah. Jadi ada waktu yang paling berharga dalam kehidupan kita tuh Pak. Untuk mengisi satu hari kekosongan kita dalam ibadah itu. Ya. Maka jangan pernah lupakan 3 waktu. Pertama, antara maghrib dan isya. Kemudian sebelum subuh. Kemudian sebelum maghrib. Itu waktu yang jangan sampai dilewatkan. Antara kita mau menunggu maghrib, sebelum maghrib itu isi betul-betul. Setelah itu setelah maghrib. Kemudian subuh. Kemudian setelah 4. Kemudian setelah subuh. Nah macam gini ini waktu yang paling berharga. Tidak boleh tidur. Ya, makanya orang tua kita dulu itu kenapa dia bilang bahasanya itu rezekimu dipatok ayam. Sebenarnya itu hadis, Pak. Itu hadis Nabi. Nabi itu bilang begini, hadisnya as-subhatu tamna'ur rizq. Orang tidur pagi itu mencegah rizki. Cuman orang-orang tua kita dia menggunakan peribahasanya berbeda. Ya, rezekimu dipatok ayam kan begitu. Nah, bilang mana ayamnya nanti mau saya gerek biasa ya biar dia jadi karena dia makan rezeki saya kan begitu orang. Maksudnya itu apa? Nabi itu udah bilang jangan tidur pagi. Kalau kau tidur pagi nanti rezekimu akan hilang. Itu Nabi yang ngasih tahu. Tercegahnya rezeki itu karena tidur pagi. Makanya kalau mau tidur itu nanti setelah terbitnya matahari jam 7, setengah 7 atau setengah 8 itu, nah itu baru tidur. Makanya antum kalau ke Jawa, antum jangan kalau pengen sowan kepada kiai, antum tak mungkin bisa dapat jam setengah 7 antum mau bertamu di rumahnya setengah 7, itu mimpi antum bisa dapat. Kalau mau subuh sekali. Ya, kalau setengah 7 itu bukan waktunya. Itu waktunya mereka istirahat. Nah, nanti jam 10 baru bisa ditemui lagi. Nah, itu. Rata-rata kiai-kiai NU seperti itu. Karena malamnya ibadah, enggak tidur sampai nanti jam 8 baru tidur sebentar. Nah, nanti jam 10 baru bangun, setengah 10, dapatlah 1 jam, 2 jam. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, kembali lagi, waktu yang seperti itu jangan bertamu di rumah apalagi udah waktu maghrib. Sadar diri lah kan begitu. Masa iya tamu maghrib pun masih mau bertamu, itu udah melepas daripada adab bertamu. Ya. Bertamu jangan lama-lama, apalagi orangnya tak suka sama kita, kan gitu. Kalau orangnya suka mungkin, kalau orang yang tidak suka udah begini, gitu udah tanda air udah tak ditambah. Kalau antum air masih ditambah sedikit, ditambah lagi, berarti dia suka. Kalau air dia diam kan ya begitu, baliklah gitu. Punya perasaan lah, kira-kira seperti itulah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah tinggal di suatu perkampungan. Perkampungan itu masyarakatnya boleh dikatakan 100% petani dalam hal petani sawah. Ternyata ketika masuk waktu sholat asar, misalnya jam 3, kok
banyak surau, masjid, tidak ada adzan gitu kan. Ternyata adzannya itu jam 4. Udah terbiasa jam 4 ketika petani itu sudah pulang dari sawah atau kebun. Nah, kalau kita masuknya ke dalam masjid itu mau beli jamaah ya nggak ada istilahnya masyarakat itu bisa makanan. Jadi karena sudah terbiasa seperti itu, bagaimana? Iya. Kebiasaan tidak boleh menghapus syariat. Syariat ya tetap syariat. Adapun pribadi mereka nanti sholatnya itu jam 4 atau jam 5 itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau azan jangan jam 4. Kalau sudah jam 4 kok usah azan lagi. Karena azan itu Nabi mengatakan orang yang azan itu domin. Apa itu domin? Domin itu tanggung jawab. Ya, karena azan itu adalah menunjukkan tepatnya waktu. Tepatnya waktu. Jadi karena azan itu menentukan sholatnya orang, menentukan waktu sholat. Nah, jadi kalau seandainya memang sudah lewat waktunya, lebih baik jangan azan. Takutnya nanti jadi fitnah. Misalkan kesiangan masjid FK itu kesiangan. Mau azan subuh jam 5 misalnya. Lebih baik jangan azan subuh. Nanti permasalahannya mungkin ada orang yang pengen puasa ya, atau kalau dia azannya maghrib ya, orang pengen buka seperti itulah. Tapi kalau masalah sholatnya itu pribadi masing-masing ya, masalah sholatnya. Misalkan dia namanya juga petani ya, dia juga sulit lah. Ini dah menjadi suatu kebiasaan mereka. Misalkan mereka itu sholatnya jam 4 berjamaahnya, enggak apa-apa ya, nanti mereka kalaupun azan enggak jadi masalah. Tapi jangan pakai mikrofon tadi itu kan, yang pakai mic, karena bakal jadi masalah kepada yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, sulit untuk menekan mereka yang sholat dalam keadaan bekerja seperti itu. Ya, kira-kira tidak jadi masalah. Tapi hati-hati, sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi harus ada dalam satu kampung itu harus ada yang mengerjakan berjamaah. Ya, kalaupunlah dia sholatnya tadi jam 4, tapi kalau sholatnya berjamaah, alhamdulillah. Ya, begitu. Walaupun dia tidak tepat pada waktunya, ada jadi masalah. Tapi dia paling tidak dia memakmurkan musola tadi dengan sholat berjamaah. Nah, kira-kira seperti itulah. Memang terbiasa jam 4 itu baru ada. Oh gitu. Baru ada terus berjamaah. Tapi itu bagi lingkungan di sini. Lingkungan sekitar situ. Iya, kalau seandainya memang iya, azannya tadi memang tidak menimbulkan fitnah, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Ya, artinya misalkan ini azannya cuman sekitaran sini saja kan gitu, tidak apa-apa. Atau memang disunahkan sebelum sholat itu azan dan iqamah. Hanya saja kalau azan itu agak sedikit berbahaya jika seandainya bisa membawa fitnah kalau sudah lewat pada waktunya tadi. Nah, kan begitu. Kalau memang tidak ada fitnahnya, sudah terbiasa di kampung gitu ya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Waktu jawas, ya, waktu jawas itu adalah waktu yang diperbolehkan. Ya, dia tidak masuk di waktu fadilah, dia juga tidak masuk pada waktu makruh. Dia berada di tengah-tengah. Ada lagi?
45 ada? Sudah? Berarti ada? Bagaimana hukumnya jika seorang imam tidak berniat menjadi imam? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana sholat seseorang yang mendahului imam terlebih dari 2 kali gerakan, ya kan? Tapi tanpa sengaja, apakah Bergerak. dan bagaimana hukum sholat seseorang yang mendahului imam lebih dari 2 gerakan? Iya. Tanpa atau tidak sengaja, apakah sholat itu sah? Tidak sah. Nah, itu yang kedua. Ketiga, sah. Yang misalkan kita memutuskan sah atau membuat sah baru, misalnya di masjid ini masjid lain lah mas, selain kan. Di samping kita ini diam pak, masjid kan, terus jemaah lagi. Apakah saya buat sah baru atau memutus sah baru? Mungkin bisa jawab. Yang pertama tadi apa? Pertama, bagaimana hukumnya jika seorang imam tidak berniat menjadi imam? Oh iya. Oke. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, imam tidak berniat menjadi imam. Kalau seandainya itu sholat Jumat, itu fatal. Sholatnya tidak sah. Dan dia wajib mengumumkan kembali. Misalnya ini sholat Jumat, dia lupa usolli fardal Jum'ati, Allahu Akbar. Dia lupa betul, udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru ingat, oh saya lupa imam. Mengucapkan imaman tadi, dia lupa, maka batal sholat semuanya. Dia wajib mengumumkan untuk mengulangi sholat. Seluruhnya, seluruh kita itu tidak sah sholatnya. Karena si imam tidak mengucapkan imaman. Tapi kalau sholatnya sholat fardu biasa, misal saya nih sholat subuh, jadi imam saya. Sholli fardhu subuhi raka'ataini, Allahu Akbar. Habis setelah selesai sholat, Waalaikumsalam. Saya ingat, saya ini tadi mengucapkan imaman niatnya tadi. Apakah saya wajib ngasih tahu? Tidak wajib. Ya udah, antum tetap fadilah jamaah, tetap sholatnya sah. Tapi kalau Jumat tidak boleh. Kalau Jumat dia wajib mengucapkan imaman. Dan yang kedua, apakah sah makmum yang mendahului imam dengan 2 rukun? Tidak apa-apa kalau 2 rukun. Kalau 3 rukun batal. Dan itu pun dapat ancaman Nabi, orang yang jangankan 2 rukun, 1 rukun saja selalu mendahului imam, maka Allah akan bangkitkan kepalanya nanti dengan kepala keledai, kepala khimar. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Iya, tiang itu tidak memutuskan shaf. Tiang. Ada masjid itu kan, kalau ini kan tak ada tiang ini. Iya. Saya pun bingung, baru tahu saya ini masjid tak ada tiang nih. Mungkin karena dekat kali ya. Kalau masjid kan lebar kan, pasti ada tiang tengah. Nanti kayak kita memutuskan shaf gitu kan, kayak putus shaf itu. Nah, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, tiang itu tidak memutuskan shaf. Jadi ketika sini tiang, ini shaf nih, ya, maka tugas kita untuk berada di sebelah tiang ini, sempurnakan lagi shaf yang, karena shaf ini belum selesai nih. Karena tiang tadi jangan kita kira tiang itu memutuskan shaf, tetap kita berada di samping lagi tiang ini, selesaikan. Jangan buat shaf baru lagi, jangan. Karena tiang itu imad, namanya imad itu tiang, itu tidak memutuskan shaf. Jadi jangan menyangka tiang itu memutuskan shaf. Karena banyak sekali masjid-masjid tiang itu membelahi shafnya kita kan. Ini tiang, ini kita tiang. Kan banyak betul di beberapa masjid, dan itu tidak memutuskan shaf. Apa? Iya. Silakan.
Udah? Salam terakhir. Dua puluh. Sholat Jumat jumlahnya 20. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat 20 itu tidak sah. Ya. Jadi kalau seandainya memang adanya 20, tidak apa-apa sholat Jumat, tapi nanti sholat zuhur lagi. Jadi seperti itu. Misalkan nih ada satu masjid nih buat sholat Jumat, misalkan ditunggu tak ada orang, kan begitu, ditunggu tidak ada sampai selesai selesai khutbah, segitulah dia 20 aja lah. Lalu apa yang dilakukan? Apakah sholat zuhur? Tidak, tetap sholat Jumat. Nanti setelah sholat Jumat dia wajib sholat zuhur lagi, karena sholat Jumat tadi tidak dikatakan sah dikarenakan jumlahnya tidak sampai 40. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya ada 14 pendapat. Ya, ada 14 pendapat. Ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, itu beberapa pendapat. Jadi tapi kita dalam permasalahan ini wajib mengambil pendapat yang terkuat, jangan sampai lebih kurang daripada 40. Tapi nanti ada misalkan di daerah-daerah seperti sawit, di kelapa sawit itu, orang-orang yang kerja di sawit itu, waktu saya dakwah mereka berikan pertanyaan, Pak Habib, kita ini sholat Jumat, cuman ya memang pekerjanya yang sholat Jumat ya memang segini, jadi ya tak sampai 20 itu, tidak sampai, ya satu kampung itu ya memang tidak sampai. Nah, bagi mereka seperti ini, orang yang awam kemudian syukur-syukur dia sudah pengen sholat Jumat misalkan. Nah, yang seperti ini udah biarkan dia sholat Jumat, jangan diberatkan lagi untuk dengan sholat zuhur. Ya sudah, ambil pendapat tadi walaupun tidak sampai 40. Ini kan bagi mereka kan susah untuk mendapatkan jumlah yang sebanyak itu. Ya memang adanya segitu, tidak apa-apa. Biarkan saja dia sholat Jumat, tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Bahkan di beberapa mazhab yang lain pun tidak harus 40. Nah, itu kita melihat nanti sikonnya lah. Lihat sikon, udah untung mereka ini kepengen sholat pelan-pelan lah. Nah, tapi kalau kita kayak di kota ini, wah, ini tak bisa, harus 40, kurang dari 40 tidak diperbolehkan. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ini kalau bab Jumat nih panjang cerita nanti. Ya, panjang. Ya, apalagi nanti dengan banyaknya instansi buat sholat Jumat, itu masalah sebenarnya. Itu masalah. Karena orang instansi itu bukan orang yang mustautin. Bukan orang yang mustautin itu orang yang tak balik-balik. Kalau mukim itu orang yang bakal balik. Misalkan orang yang di instansi itu kan ada yang kerjanya cuman tugas 2 tahun, 3 tahun dia balik lagi ke kampungnya. Nah, kemudian di instansi sekarang buat sholat Jumat. Ya, itu perlu dipertanyakan, Bapak ini kampung sini atau bukan nih? Bukan, saya ini tugas 2 tahun lagi balik saya, berarti dia tak masuk hitungan. Dia wajib sholat Jumat tapi tidak masuk hitungan. Oh, berat tuh. Makanya kalau orang-orang tua kita itu kalau sholat memang cari masjid yang paling tua, masjid lama, yang mana orang-orang itu orang kampung sini. Karena kalau sholat-sholat yang seperti itu agak rentan
Ya, soal instansi itu rentan walaupun nanti ada pendapat yang memperbolehkan ada banyak lah. Misalkan dia di gedung 50, mana dia nak turun lagi ke bawah? Ya, banyak hal lah. Walaupun nanti ada pendapat yang memperbolehkan. Nah, tapi kita kan dalam fikih itu ada kalanya kita harus berhati-hati. Ada kalanya nanti di mana pandangan itu tidak terlalu kuat. Nah, itu ada nanti beberapa hal. Tapi enggak kita mengentengkan semua permasalahan. Karena ini babnya bab ibadah. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, terutama yang berpuasa di hari ini, di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal terbaik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.